Manusia itu terdiri daripada 4 unsur. Yang pertama ada unsur tanah. Kenapa ada unsur tanah? Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Karena diciptakan dari tanah, maka manusia pun nanti ketika dikubur juga di dalam tanah. Yang kedua, manusia itu ada unsur api. Di dalam tubuh kita ini ada unsur api. Api itu ada mengantarkan rasa panas. Kalau kita masih hidup, rasa panas itu masih ada. Bekami, bajunya panas. Beludah, pegang air ludah panas. Banyu mata keluar dari mata, baik panas. Demam, panas. Kenapa? Karena ada unsur panas. Panas dari api. Yang ketiga ada unsur air. Bekami, air. Banyu mata, air. Keringat, air. Beludah, air. Air madi, air. Air mani, air. Air wadi, air. Banyu kami, air. Darah, air. Bahkan bisa dikatakan 70% dalam tubuh kita ini adalah air. Dan yang keempat adalah angin. Nah, ini kita akan bahas angin. Bernapas angin, menghirup angin, sampai masuk angin. Kebanyakan angin, cabut angin. Angin, ada unsur angin. Kalau seseorang meninggal dunia, maka 2 unsur itu hilang. 2 unsur kembali ke tanah, 2 unsurnya hilang. Yang hilang itu adalah pertama unsur api. Orang meninggal kadang lagi badannya hangat. Kecuali orang-orang yang mempunyai makam di sisi Allah. Biasanya wali-wali Allah itu kalau meninggal badannya hangat, kayak orang guring biasa. Makanya jasadnya kada hancur. Kemudian apalagi yang hilang? Rasa angin juga hilang. Ya, makanya kalau orang meninggal diperiksa hidungnya, masih berbunyi kah, masih menghirup kah? Kalau kada ada lagi, meninggal tuh. Nah, itu 2 hilang. Nang 2-nya kembali ke tanah. Apa itu? Nang tanah sama banyu tadi, unsur tanah, unsur air. Baik, kita fokus ke angin saja. Nah, kenapa kok ada sifat angin dalam tubuh kita? Itu adalah filosofinya. Angin itu mempunyai sifat. Sifat angin itu adalah dia tidak pernah berbohong. Angin itu tidak pernah berbohong. Kita berjalan di toko parfum, baunya parfum kah atau baunya iwak karing? Baunya parfum. Kita masuk ke penjual orang jual iwak karing. Siapa penjual iwak karing sini? Nah, jual iwak karing adalah. Kira-kira adalah orang menjual iwak karing harumnya apa? Baunya bau minyak harum. Nggak mungkin. Jadi angin itu apa yang menyampaikan ke hidung kita, dia nggak pernah berdusta. Nah, kalau seandainya kada merespon, bukan angin yang salah, hidung kita yang salah. Aku kada mencium bau apa-apa di sini. Bukan angin yang salah, hidung kita yang salah. Kenapa? Lagi pilek. Jadi kada bisa mencium. Kada tahu bau apa ini. Nah, jadi sifat angin itu kada bisa berbohong. Artinya kita manusia ini bagaimanapun anak berbohong kada bisa berbohong. Suatu saat akan terbongkar itu. Di dunia mungkin orang bisa berbohong, menyogok orang, menyogok hakim, menyogok saksi. Tapi di akhirat tidak bisa. Nah, kenapa? Karena sifat angin tadi. Allah tegaskan tuh dalam surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
hari ini, maksudnya hari kiamat. Kami kunci mulut-mulut mereka, karena bisa lagi berdusta. Lalu siapa yang berpandir? Nang memandiri kami, kata Allah, tangan-tangan mereka. Nang menjadi saksi kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka telah lakukan ketika hidup di dunia. Nah, jadi kada bisa berbohong kita. Daripada terbongkar di akhirat, lebih baik kita bermaafan di dunia ini. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Ada bisa. Nah, pasti terbongkar. Satu-satunya jalan mengaku, minta maaf, selesai. Ya, bermaafan sudah. Dan orang berbohong itu nggak ada untungnya, pasti rugi. Karena kalau orang berbohong sekali, pasti akan berbohong yang kedua kali. Kenapa dia berbohong kedua kali? Karena bohong yang kedua akan dia berusaha untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kedua kali berbohong, dia akan berbohong yang ketiga kali. Karena bohong yang ketiga itu berusaha dia untuk menutupi kedua yang pertama. Mau sampai kapan bohong? Kada bisa, pasti terbongkar. Itu tetap bohong tadi. Dan orang berbohong pasti rugi. Berjualan tuh nah kita. Ada orang berjualan umpama pelanggan ini, pelanggan hanyar. Atau umpama orang pendatang, kita bohongnya sekali. Mungkin kita dapat untung dari kebohongan itu sekali aja, tapi besok-besoknya belum tentu dapat untung, bisa dapat rugi. Apalagi zaman sekarang ini, media sosial main semuanya. Itu kebohongan. Cuman orang zaman sekarang ketujuh berbohong. Berbohong itu menjadi rutinitas sudahlah, menjadi kebiasaan. Apa ya itu maksudnya? Ngeprank kah? Ya orang zaman sekarang ngeprank itu kada baik. Ngeprank itu kada baik. Itu melajari orang berbohong. Lawan anak tuh suka ngeprank, jangan salahkan nanti anak itu ganal berbohong lawan kita. Kenapa abah mamanya juga melajari suka ngeprank? Akhirnya anaknya suka berbohong. Nah, ngeprank itu jadi kebiasaan sudah di dunia ini sekarang ini. Orang ngeprank itu. Kisah Bahari, mungkin kita Bahari waktu sekolah SD itu pernah dikisahkan tuh. Ada seorang pengembala kambing. Dia hendak ngeprank. Hendak bermain-main lawan teman-temannya. Lagi mengembala kambing, lalu dia berteriak, "Ada serigala! Ada serigala!" Nah, kayak film Upin Ipin tuh ada filmnya itu. "Ada serigala! Ada serigala!" katanya. Datang ke kawalannya. "Mana serigalanya? Mana serigalanya?" Nang petani, pengembala ini tertawa, hahaha, "Mana ada serigala, aku bermain-main aja." Sekali sudah didustai orang. Oh, ngeprank toh. Oh ya sudah. 2 kali, bolehkan orang 2 kali cek lagi, "Ada serigala. Ada serigala," katanya. Datang lagi orang kedua. Terbahak lagi dan pengembala ini, hahaha, "Aku ngeprank aja," jarnya. Nah, 2 kali sudah kita dibungulinya jarnya. Bolehkan lagi orang-orang. Nah, ketiga kali cek lagi, "Ada serigala, ada serigala." Jar bubuhannya, paling-paling ngeprank itu biarin aja sudah. Sekalinya apa yang terjadi? Bujuran serigalanya datang. Serigalanya datang. Habis dimakani kambing-kambingnya. Maka serigala itu kan berburu, dia enggak mungkin sendiri. Dia bergerombol serigala itu. Berkelompok serigala itu. Habis kambing-kambingnya. Datang orang kampung. Kenapa serigala datang? Kenapa saya teriak-teriak serigala nggak ada yang datang tadi? Nggak ada yang bantuin aku. Lah, jangan salahkan kami jadinya. Kami menyangka ikan ini ngeprank. Sekalinya ya begitulah.
Itu pelajaran hidup tuh. Sekali kita berdusta mungkin orang sudahlah. 2 kali sudah. 3 kali kada mau lagi orang datang. Berarti kebiasaan buruk itu. Berbohong itu kada boleh, berdusta kada boleh, kecuali dalam 3 hal boleh kita berbohong. 3 hal ini boleh berbohong. Yang pertama, berbohong untuk menyenangkan istri kita. Istri kita tuh memasak apa rasanya jarnya, wah nyaman banar. Pokoknya kalau ikam nang memasak rasa cinta nyaman, walaupun cuman buku hop Indomie, tapi karena yang memasak dengan rasa cinta nyaman rasanya. Padahal maka Indomie lagi dalam hati. Ya, puji istri kita. Merayu bini, kan bini itu suka dirayu, suka digombal. Ini bini seorang kada suka digombal, bini orang digombal, bini yang lain digombal. Bini seorang kada suka dirayu. Ya, itu tuh. Jadi merayu bini dengan cara berdusta-berdustanya itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati bini. Apalagi nang bebini 2, bebini 3, raja bohong itu, raja pendusta sudah. Bebini 2, bebini 3, rajanya pembohong tuh. Tapi ingat, rumusnya adalah berbohong untuk menyenangkan hati siapa? Hati bini. Tapi lakian kita ini berbohong lawan bini bukan hendak menyenangkan hati bini, hendak menyelamatkan kita dari sarikan bini. Jadi bukan hanya menyenangkan hati bini, menyelamatkan diri kita dari sarikan bini. Karena cari duit dada. Jar bini duit apa? Itu di bawah bantal. Duit sial jarnya. Jar lagi. Kenapa duit sial? Sudah ku taruh di bantal, ketahuan juga masih jarnya. Anak berdustaan, anak bini minta duit mana? Anak nukar sabun ke apa gitu. Kada ada duit jarnya. Itu apa duit di bawah bantal? Jar lagi itu duit sial jarnya. Jangan ikam ambil. Kenapa duit sial? Sudah ku taruh di situ masih ketahuan jarnya. Nah, kita ini lakian banyak berdusta lawan bini itu. Kenapa ya? Anak menyelamatkan diri kita dari sarikan bini. Padahal yang dibujurkan itu berbohong lawan bini untuk menyenangkan hati bini. Baju dia bagus kan bajunya? Aku pakaiin, aku hanya nukar. Ikam tuh kalau pakai baju, ikam awak ikam kayak kastuk. Kayak kastuk. Artinya apa saja yang dipakai cocok. Padahal maka nang kayak buntalan karung awak. Puji aja karena bibina itu suka dipuji. Ala kulli hal. Yang pertama, yang kedua berbohong untuk mendamaikan orang nang bersengketa. Ini A lagi berkelahi dengan si B. Kita datang kepada A. Si B itu suka mandir ikam loh. Tapi dia berpandiran tuh yang baik-baik tentang ikam. Padahal mana mungkin si B itu berpandir yang baik-baik tentang si A. Malahan sebaliknya. Tapi karena kita seperti itu, si A tadi, oh ya kah? Berarti baik aja si B itu. Datang lagi kita ke B. Kita berpada lawan B. Si A itu mandiri ikam. Tapi yang baik-baik. Ada suara mandiri yang jelek-jelek. Padahal mana ada begitu. Nah gara-gara kita tadi berbohong untuk mendamaikan orang. Maka A dan B ini berdamai, berbaikan. Tapi langka, bukan langka lagi, kada ada orang zaman sekarang seperti itu. Nang ada, adu domba. Namanya pandiran itu kan, pandiran itu bisa dilebihkan, bisa dikurang. Untuk apa ya berkelahi? Orang berkelahi gara-gara pandiran kita ini bahaya. Itu namanya namimah. Orang suka pengadu domba. 2. Yang berbohong dibolehkan adalah untuk mendamaikan kedua orang yang lagi bermasalah. 3. Berbohong di dalam peperangan. Itu boleh. Nih kita nang beruban-uban sudah. Beruban beratan adalah seorang nih sampai jenggot sudah beruban. Ada nang kawalnya, aku bukan lagi jenggot beruban. Nang di bawah aja beruban sudah ajarnya. Umak nang di bawah bisa beruban gimana? Nah, alis beruban, jenggot beruban. Aku jadinya jangankan nang di atas, di bawah aja beruban jadinya sudah.
Kalau nang di bawah buhuban berarti turun mesin sudah itu. turun mesin sudah itu. Ada bisa lagi di gutak gatuk sudah itu. Nah, ini kita beruban kalau boleh disemir warna hitam, haram hukumnya. Tapi kalau disemir warna merah, apa pirang tuh boleh. Melain Abi Umar tuh di pirang jenggot sidin tuh di pirang warna merah, warna pirang. Kalau warna hitam kada boleh. Tapi kalau dalam peperangan boleh. Perang tuh. Umat Islam perang lawan orang kafir umpama. Uban nang berhambur di sana semir jadi warna hitam. Untuk apa? Taktik perang supaya musuh menyangka bahwa pasukan kaum muslimin ini masih muda-muda. Padahal maka tuhak berataan sudah. Jalan jangan membungkuk begitu. Ketika perang jalan gagah. Ada suatu ketika sahabat tuh jalan ketika perang tuh jalan nang kayak pemain Smackdown. Tahu pemain Smackdown tuh? Apa nang kalau di Indonesia apa namanya? MMA apa namanya itu? Boxing. Boxing apa tuh? Kalau di Thailand tuh kan ada nang jago siapa namanya? Bukau ke siapa namanya itu? Kakao ke bukau namanya? Nah, kalau dia berjalan begini, wah Smackdown itu. Ini sahabat ada berjalan begitu ketika perang. Wah, begitu. Nang kayak King Kong jalan. Bertapuk dada. Tapi jangan gancang-gancang. Kalau ketahuan batuk kan ajarnya. Jalan begitu. Jar Nabi Allah Subhanahu wa taala bahasa kitanya, Allah kada suka melihat orang jalan seperti ini. Tapi ketika perang nih, Allah paling suka melihat orang jalan seperti ini. Kalau jalan biasa peteteng jalan di pasar, nah begitu. Disuraki bubuhannya apa tuh awak kurus jalan begini kan lucu tuh. Tapi kalau perang Allah paling suka kata Nabi melihat orang seperti ini. Kenapa? Taktik perang. Sebelum perang fisik, perang mental dulu. Ya, perang mental. Buku cijak, wow. Makanya orang berkelahi itu kan kucing, wow, begitu kan ya. Mental dulu dihantamnya. Harimau itu belum menekam dia, wow dulu. Dia suaranya itu menggergau dulu, bikin orang takutan. Dalam peperangan itu boleh siasat perang berbohong tadi. Nah, 3 hal ini aja boleh berbohong, yang lainnya kada bisa. Nah, artinya jujur-jujurlah kita di dunia nih, mencari rezeki jujur. Baiklah berataan, jangan berdusta. Karena kalau berdusta tadi pasti suatu saat terbongkar juga kebohongan itu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah matikan kita semuanya husnul khatimah. Mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti masuk surga firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.